Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan, akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar tentang penerapan biomekanika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahriza Laili Nifsya dengan NIM 11302220. Selanjutnya ada Kania Eka Desiana Sari dengan NIM 11302299. Selanjutnya ada Ina Febrianti dengan NIM 1130222105. Dilanjut oleh Lutfiana Rahmayanti Nurlita dengan NIM 1130222137. Dan yang terakhir ada Sania Fernanda dengan NIM 1130222141. Yang pertama, di sini kami akan membahas pengertian tentang biomekanika. Mekanika sendiri adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Mekanika adalah cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kania. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika dari gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika merupakan kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran. Jadi, dapat disimpulkan biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Yang kedua, ada tujuan mempelajari biomekanika. Adapun tujuan mempelajari biomekanika dalam penerapan ilmu olahraga adalah yang pertama, mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Yang kedua, memahami suatu bentuk atau model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik. Yang ketiga, mampu memahami perkembangan gerak dasar. Yang keempat, mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar. Perlunya pengetahuan mekanika gerak dalam memahami teknik cabang olahraga dan seluruh gerak manusia atau human movement sudah tidak disangsikan lagi. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Ina Febrianti. Pada gerak manusia. Aplikasi biomekanika pada gerak manusia dapat diklarifikasikan dalam dua bidang, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan mencegah mengurangi cedera. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Kinerja gerakan manusia dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Gerakan yang efektif melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif fisiologi. Banyak ahli kinesiologi menentukan teknik perubahan dan memberikan perintah yang mengizinkan orang untuk kinerja. Biomekanika sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dalam bidang olahraga atau aktivitas di mana teknik adalah faktor penting dibandingkan dengan struktur fisik atau kapasitas fisiologi. Biomekanika memberikan manfaat penting pada satu dari beberapa keterampilan utama dan keahlian kinesiologi. Analisis kualitatif pada gerak manusia. Kutzon dan Marinson 2002 dalam Kutzon 2007. Contoh yang tepat dengan bermacam-macam gerakan, beberapa yang
harus dipertimbangkan pada riset tentang biomekanika dari cara berlari sehingga pelatih dapat menentukan teknik berlari yang cocok dengan atlet. Evans, Cram, Rogers, Sandrons, and Henning 1982. Michael Barlow, Fisher, and Richard 1985. Williams, Finance and Shift 1987 dalam Kutson 2007. Kinerja manusia juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perancangan desain pada pelatihan. Hal ini berkaitan dengan material baru dan teknik perancangan. Ketika perubahan tersebut diintegrasikan dengan informasi tentang kinerja manusia, maka perancangan pelatihan dibuat berdasarkan biomekanika. Yang kedua, mencegah dan mengurangi cedera gerakan yang aman. Ilmu biomekanika menolong mencegah cedera dengan menyediakan informasi pada perlengkapan mekanis pada jaringan otot, beban mekanis selama pergerakan, dan terapi pencegahan atau rehabilitasi. Ilmu biomekanika menyediakan data penting untuk memperkuat mekanisme potensi cedera pada fisik olahraga dan ilmu epidemiologi. Peningkatan keikutsertaan perempuan pada olahraga menjelaskan bahwa perempuan beresiko tinggi cedera anterior cruciate ligament atau ACL dibandingkan laki-laki berhubungan dengan beberapa faktor biomekanika. Boden, Griff, and Grade 2000 dalam Kutson 2007. Biomekanika diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, general biomekanik. General biomekanik dibagi menjadi dua. Yang pertama, biostatik. Biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua ada biodinamik. Biodinamik adalah bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematika, dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Yang kedua ada okupasional biomekanik. Didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Peran biomekanika dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, mengevaluasi pekerjaan, apakah berbahaya atau tidak. Yang kedua, merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. Yang ketiga, biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Yang keempat, biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Nilai dari analisa biomekanika adalah rentang postur atau posisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania. Biomekanika mengatur bagaimana aktivitas kerja, ukuran beban, dan ukuran manusia yang dievaluasi. Sedangkan kriteria keselamatan adalah berdasarkan pada beban tekan, sehingga berbagai kegiatan yang diangkat itu ringan dan mudah tentunya menggunakan konsep biomekanika seperti halnya dalam menentukan posisi ditunjukkan bahwa posisi dengan kekuatan tertinggi adalah posisi lurus. Karena pada posisi ini, pergelangan tidak mendapatkan gaya lebih dari telapak karena pada posisi lurus,
Seluruh otot yang berada di antara tulang pengupil dapat bekerja secara maksimal, sedangkan posisi 90 derajat ke bawah adalah posisi terburuk yang didapatkan. Pada posisi ini ada usaha yang digunakan membuat telapak tangan 90 derajat ke bawah, sehingga ketika menggenggam benda yang lain membutuhkan tenaga yang berlebih, sehingga hasilnya tidak dapat maksimal. Bukan hanya itu, ada banyak pekerjaan yang membutuhkan biomekanika seperti mengangkat, mendorong, memotong, dan lain-lain. Tentunya untuk melakukan hal tersebut diperlukan usaha dan energi yang seimbang. Seperti halnya seseorang atlet mengangkat besi yang membutuhkan nutrisi untuk mengangkat beban yang berat. Pengetahuan gizi diperlukan dalam kehidupan, karena dengan memiliki pengetahuan gizi yang baik, maka diharapkan seseorang akan mengetahui bagaimana status gizi yang baik, sehingga mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh sesuai dengan menjelaskan aktivitasnya secara sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.